Busah, butiran Sabda Allah harian. Minggu 10 November 2024, hari Minggu biasa ke-32. Bacaan Kitab Suci. Bacaan pertama dari Kitab Pertama Raja-Raja, bab 17 ayat 10-16. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, bab 9 ayat 24-28. Bacaan Injil Markus bab 12 ayat 38-44. Pemberian sejati bukan sekadar dari apa yang kita miliki, tetapi dari kerelaan hati yang penuh kasih. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini bacaan yang kita dengar bermuara pada satu tema tentang memberi dengan ketulusan hati. Dari 3 bacaan yang kita dengar hari ini menyoroti makna pemberian sejati, bukan sekadar dari apa yang kita miliki, tetapi dari kerelaan hati yang penuh kasih. Dalam bacaan pertama, ada kisah seorang janda di Sarfat yang meski hanya memiliki sedikit tepung dan minyak, rela berbagi dengan Nabi Elia. Janda ini memberi dari kekurangannya, dan Allah memberkatinya dengan tepung dan minyak yang tak pernah habis. Dari janda di Sarfat ini, kita belajar bahwa pemberian sejati bukan soal seberapa besar yang kita punya, tetapi soal kerelaan hati untuk mengasihi dan mempercayakan hidup pada Tuhan, bahkan ketika kita sendiri terbatas. Kita semakin teguh untuk memberi ketika kita berpaling pada salib, contoh pemberian yang terbesar dari semua. Yesus Kristus yang mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya demi pengampunan dosa kita. Yesus memberikan segalanya, hidupnya sendiri, sebagai korban suci bagi kita semua. Melaluinya kita diselamatkan, dan di sini kita belajar bahwa kasih yang sempurna adalah kasih yang berkorban. Kemauan untuk memberi semakin berkobar ketika kita dibawa masuk ke dalam kisah seorang janda miskin yang memberikan 2 peser, seluruh harta yang dimilikinya. Yesus melihat ketulusan hati janda itu dan berkata, "Janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain." Pemberian janda ini adalah tanda kasih yang tulus, yang tidak mengukur dengan jumlah, tetapi dengan keikhlasan yang datang dari hati. Kisah janda miskin yang memberi dari kekurangannya mengajarkan kita makna terdalam dari kasih dan pengorbanan. Janda di Sarfat memberi Elia roti kecil terakhir yang dimilikinya, dan janda miskin di Bait Allah memberikan 2 peser seluruh nafkahnya. Masing-masing memberi bukan dari kelimpahan, tetapi dari kekurangan, dari apa yang mereka butuhkan untuk hidup mereka sendiri. Pemberian mereka menjadi simbol kasih yang melampaui hitungan materi dan menembus hingga ke kedalaman hati. Dan di atas semua pemberian, Kristus memberikan dirinya satu kali untuk selama-lamanya, menanggung dosa kita tanpa syarat. Pengorbanan ini adalah pemberian terbesar, penuh kasih, yang menyelamatkan kita dan membuka jalan keselamatan bagi banyak orang. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, dari 3 kisah heroik tentang pemberian sejati, apa yang menyentuh lubuk hati kita ketika kita berhadapan dengan saudara-saudari kita
yang sedang menderita karena bencana alam, seperti para penyintas levotobi di Flores Timur saat ini? Dalam dunia yang sering mengukur nilai dengan uang atau materi, yang sering kali menghitung pemberian dengan jumlah dan angka, kita diajak untuk memberi dengan hati yang penuh kasih, dan Tuhan melihat ketulusan hati kita yang memberi tanpa pamrih, yang percaya pada penyelenggaraannya. Tuhan hanya minta dari masing-masing kita untuk memberi sesuai niat yang tulus di balik pemberian kita. Banyak orang yang tidak mau memberi atau menunda-nunda untuk memberi karena tidak punya niat atau tidak ada kepedulian. Jika punya niat untuk memberi dan mau peduli untuk berbagi, maka tidak diperhitungkan lagi besarnya jumlah, namun semata-mata dan terutama besarnya kasih di dalam hati kita. Itulah yang lebih penting di mata Allah, dan Tuhan pasti memenuhi semua kebutuhan kita. Marilah kita meneladani kasih yang mengorbankan diri, seperti yang ditunjukkan janda-janda yang miskin, dan yang lebih besar dari segalanya, seperti Kristus yang memberikan hidupnya bagi kita. Di dalam kasih yang tulus ini, kita menemukan kepenuhan hidup dan kedamaian sejati. Tuhan memberkati kita.